Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fikih puasa Ramadan yang pertama. Kalau nanti bersambung ada yang pertama dulu karena panjang juga dalam masuk. Dan berhubung ini juga kita sudah masuk bulan Sya'ban. Jadi setelah kemarin Rajab, sekarang Sya'ban, besok Ramadan. Jadi Ramadan itu sekitar, alhamdulillah, sekitar kurang daripada 3 minggu lah. Sekitar 3 pekan lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Kabar-kabarnya sih kalau nggak salah tanggal 28 atau tanggal 1. Nanti tinggal hilalnya kelihatannya kapan. Tapi jelas untuk merefresh kembali pemahaman fikih kita tentang Ramadan, makanya tadi saya tanya ada request nggak tentang temanya? Oh nggak ada, terus aja. Oh itu mungkin perlu kita ketahui bersama bahwasanya dahulu sebelum adanya puasa Ramadan itu ternyata Rasulullah dan para sahabat terbiasa puasa di hari Asyura. Puasa Asyura itu tanggal 10 di bulan Syuro. Bulan Syuro itu bulan Muharram. Dan kalau orang Jawa biasanya puasa Syuro ya. Puasa Syuro. Nah ini Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya berpuasa di hari Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Bahkan beliau di Mekah sebelum hijrah ke Madinah itu seperti puasa di bulan Ramadan kalau udah masuk di hari Asyura. Tapi hari satu hari tapi puasanya dari pagi sampai kemudian malam. Dan ini diwajibkan, diarahkan juga kepada para sahabat untuk mengikuti puasa ini. Ini sebelum nanti masuk pada tahun kedua Hijriah. Atau jadi puasa Ramadan itu baru nanti diwajibkan di tanggal 2 Hijriah. Setelah yang keempat adalah mampu. Kalau orang nggak mampu nanti ada bahasan fikihnya kembali. Nah, orang nggak mampu itu sakit atau kemudian dalam kondisi cuma 2. Yang pertama adalah niat. Nah, ini rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan saat puasa. Kalau 2 ini nggak dikerjakan maka batal puasanya. Kalau puasa insya Allah sedikit rukunnya. Kalau sholat kan 13 rukunnya minimal. Nah, semuanya harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan salah satu batal sholatnya. Tapi kalau puasa cuma 2 rukunnya, yaitu niat dan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbit matahari yaitu subuh sampai terbenamnya matahari yaitu maghrib. Nah, yang paling penting untuk dipahami adalah tentang niat puasa. Ini walaupun kita sudah belajar fikih berkali-kali, banyak yang lalai dalam masalah niat. Kadang lupa niat. Kalau lupa niat tuh puasanya nggak sah. Karena kalau puasa wajib itu niatnya wajib di malam hari. Kalau pas udah masuk subuh baru niat atau malah nggak niat sama sekali sampai ketemu subuh, maka puasa Ramadannya tidak sah, wajib dia mengqadha. Bunda Maryam ketika nanti setelah melahirkan Nabi Isa, itu kan beliau kembali kepada kaumnya, kepada orang-orang Yahudi. Terus orang-orang Yahudi nanya, itu anak siapa wahai Maryam? Kamu ini anaknya saudara kami, anaknya saudaranya Harun binti Imran, tapi kok kamu begini kelakuannya? Tapi akhirnya kemudian Maryam sudah dikasih isyarat, nggak usah dijawab, cukup kasih isyarat saja. Langsung turun ngomong ke sama bayinya. Orang-orang Yahudi makin kesel lagi. Gimana caranya kami bisa ngomong sama bayi yang baru lahir? Dan ternyata kodoknya Allah menjadikan bayi yang baru lahir itu bisa berbicara. Nah, dan bicaranya, aku adalah hamba Allah, aku adalah Isa yang nanti akan jadi seorang nabi. Dan itu menepis semua tuduhan orang-orang Yahudi kepada Bunda Maryam. Dan saat itu Bunda Maryam lagi puasa. Puasanya bukan hanya puasa nggak makan, tapi puasanya juga puasa nggak ngomong. Ini insya Allah kalau puasanya di 20 minggu itu tambah sembuh, maka dia membayar fidyah. Nah, nanti ada bahasan tentang fidyah. Misalkan kayak orang tua yang sudah jompo banget kan gitu, suruh puasa malah nggak bisa kan? Atau orang yang punya mah kronisnya luar biasa banget dan kemungkinan sembuhnya itu nggak ada, itu bisa menyebabkan mungkin sampai lewat sampai meninggal ya tetap begitu. Sementara dia masih muslim dan ketemu Ramadan, masih ada kewajiban puasa, maka cara bayarnya adalah dengan cara bayar fidyah, memberi makan orang miskin sebanyak waktu dia meninggalkan waktu berpuasanya. Itu. Tapi kalau tidak tua enggak, sakit-sakitan juga enggak, dan kemudian masih mampu berpuasa, maka dia berpuasa. Kemudian mengetahui waktu puasa Ramadan. Nah, ini kenapa kok setiap kita nggak puasa tiap hari,
Nah, namun kita harus mengetahui kapan waktu puasa dan kapan waktu tidak berpuasa. Rasulullah pernah bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi." Ini juga dalil yang menunjukkan kenapa kok setiap kita mau puasa itu selalu ada proses melihat bulan. Karena sebenarnya begitu. Buat koki ya, betul. Nah, iya betul. Ini dalam fikih ada bahasannya. Jadi kan yang membatalkan puasa itu ketika makanan itu masuk ke dalam kerongkongan. Tapi kalau masuknya cuma di lidah, kemudian kita ludahkan lagi, kan belum membatalkan puasa. Jadi boleh, misalnya kita rasakan, udah terasa di sini, jadi belum batal. Tapi kemudian dikeluarkan lagi. Jadi boleh juga. Jadi walaupun nanti hukumnya makruh, tapi tidak membatalkan puasa. Gitu. Jadi boleh. Tapi hati-hati mas, memang harus latihan. Kalau nggak terlatih, tahu. Iya. Rela nggak puasa ya Pak demi kerja Pak. Hati-hati ya. Nah kemudian kalau di sini mungkin nggak terlalu berat ya. Kalau biasanya kalau kita berbicara Lailatul Qadar itu sudah disebutkan dalam Quran khairum min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya malam Lailatul Qadar itu malam yang kalau kita ibadah di saat malam itu, maka ibadahnya dilipat gandakan selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 1000 tahun, 1000 bulan itu 83 tahunan. Jadi ibadah semalam seperti ibadah 83 tahun. Kalau malam itu disia-siakan, wah. Jatuhnya Rasulullah tidak menekankan di tanggal berapa, tapi Rasulullah ngasih kuncinya. Kuncinya di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Di 10 malam terakhir di malam-malam yang ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Makanya kalaupun kita mungkin di awal-awal Ramadan, pertengahan Ramadan itu ibadahnya kurang maksimal, tapi jangan pernah lewatkan 10 malam terakhir. Karena bisa jadi salah satu adalah malam Lailatul Qadar. Mengucapkan alhamdulillah alamin dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.